Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal dengan NIM 2203202. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diagram konteks dan aliran data pasien TPPRJ, TPPRI, serta TPPRD. Langsung saja kita ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal dengan NIM 2203202. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diagram konteks dan aliran data pasien. Dan di sini saya menggunakan komponen DeMarco Jordan. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi rawat jalan. Dari sistem informasi rawat jalan, di sini kita langsung ke tempat penerimaan pasien rawat jalan, di mana di tempat penerimaan pasien rawat jalan itu ada identitas pasien dan penerimaan pasien. Dari situ langsung ke poli tujuan, di mana di poli tujuan ada poli mata, poli anak, interna, dan poli-poli lainnya. Setelah dari poli tujuan dan melakukan persiapan obat, lalu menuju ke apotek. Setelah di apotek, lalu setelah pemberian obat, lalu dikirim ke kepala rekam medis. Semuanya dikirim ke kepala rekam medis. Nah, di kepala rekam medis pun tersedia kunjungan rawat jalan, diagnosa pasien, jenis pembayaran, serta pelayanan rawat jalan. Kemudian kita beralih ke tempat penerimaan pasien rawat inap atau TPPRI, di mana di TPPRI ini kita terlebih dahulu mengisi data registrasi, kemudian dikirim ke sistem informasi rekam medis. Setelah di informasi rekam medis, kemudian dikirim lagi ke bagian rekam medis, di mana di bagian rekam medis itu terdiri data seperti data registrasi, data dokter, data ruang perawatan, data kamar, data tindakan, serta data pelayanan rawat inap dan data kunjungan rawat inap. Setelah dikirim ke bagian rekam medis, lalu dikirim lagi ke kepala rekam medis. Nah, di kepala rekam medis ini maka ia akan menerima laporan. Laporan itu berupa laporan registrasi pasien, laporan diagnosa pasien, laporan jenis pembiayaan, dan laporan 10 besar penyakit. Kemudian lanjut di TPPRD. Di sistem informasi penerimaan pasien rawat darurat, pertama-tama yang kita lakukan yaitu mengisi identitas pasien, lalu melakukan penerimaan pasien, lalu akan dikirim ke IGD. Di IGD, setelah melakukan pemeriksaan, maka akan langsung dikirim ke apotek. Nah, setelah di apotek, maka akan langsung dikirim ke kepala rekam medis. Nah, di kepala rekam medis akan menerima data pelayanan rawat darurat, di mana data pelayanan rawat darurat itu dari IGD, kunjungan rawat darurat itu dari TPPRD, jenis pembayaran dari TPPRD, dan pemberian obat dari apotek. Kemudian kita lanjut ke bagian aliran HRD, di mana seperti yang kita ketahui, HRD merupakan singkatan dari Human Resource Development, yang berarti divisi atau departemen sumber daya manusia di suatu perusahaan. HRD bertanggung jawab untuk mengelola, mengembangkan, dan memberdayakan karyawan di perusahaan. Di sini alurnya yaitu registrasi dan pengelolaan karyawan, kemudian melakukan pengelolaan absensi dan jadwal bagi karyawan itu sendiri, kemudian perhitungan gaji dan kompensasi. Di sini saya menambahkan cuti serta evaluasi kinerja bagi karyawan, karena evaluasi itu sangat penting bagi kinerja karyawan. Untuk lanjut ke alur pasien rawat darurat, di sini dimulai dengan di tempat penerimaan pasien rawat darurat, lalu
akan diarahkan ke IGD, di mana di IGD dia akan mendapatkan perawatan. Namun di sini pada kasusnya pasien yang kita sebut saja dia memiliki tumor, dia membutuhkan perawatan intensif sehingga dia butuh dilarikan ke ICU, lalu diperiksa ke radiologi. Namun di radiologi menyarankan untuk agar segera dioperasi, lalu ia diarahkan ke kamar operasi. Namun sayang di sini operasinya gagal sehingga berujung ke kamar jenazah. Lalu di kamar jenazah kemudian informasinya bakalan dikirim ke bagian rekam medis. Tidak jauh berbeda dengan TPP rawat darurat, TPP rawat jalan juga memiliki alur yang hampir mirip. Jadi pertama dimulai dengan TPP rawat jalan, kemudian melakukan pemeriksaan di poliklinik, lalu antara diarahkan ke apotek atau ke pemeriksaan penunjang. Lalu setelah rangkaian itu selesai, datanya akan disimpan di bagian rekam medis.